Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyawan, mahasiswa dari jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran, yaitu tentang media 3 dimensi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya dari kelas 4 SD atau MI semester 2. Untuk sifat-sifat bunyi ini memiliki kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikatornya, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya dan mampu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengamati. Pada suatu hari, Andre sedang bermain-main di rumahnya sambil memainkan banyak mainan di rumahnya. Pada saat memainkan mainan, Andre tidak sengaja memainkan senter yang ada dan mengarahkan senter itu kepada boneka. Andre juga mengarahkan senter itu kepada gelas kaca yang bening. Ketika senter itu diarahkan kepada gelas kaca yang bening, cahaya yang bersumber dari senter itu terlihat menembus. Sedangkan ketika Andre mengarahkan cahaya dari senter itu kepada boneka, cahaya itu dari senter itu tidak menembus boneka tersebut. Kemudian selanjutnya menanya, apakah cahaya dapat menembus benda bening? Yang kedua, apakah benda padat dan berobjek gerak dapat ditembus oleh cahaya? Kemudian bagaimana cara membuktikan bahwa cahaya itu tidak menembus benda yang berobjek gelap? Kemudian pengumpulan data. Ada alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah gunting, spidol, senter kecil, paku besar, pensil warna, krayon, dan cutter. Untuk bahan-bahannya adalah kertas HVS, kardus, lem kertas, double tip, gelas bening, benda yang berobjek gelap apa saja, dan cermin. Untuk selanjutnya yaitu cara membuat media 3 dimensi kotak sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu gunting karton sesuai dengan yang diinginkan. Rapatkan karton kepada kardus yang telah disiapkan. Guntinglah kertas warna, kemudian kertas warna ditempelkan kepada dinding-dinding kardus yang sebagai hiasan. Gunting kardus menjadi 3 bagian, lalu lubangi kardus pada tepat bagian tengah potongan kardus tadi. Lalu kardus yang sudah dilubangi itu dijejarkan serta ditempelkan pada lantai kotak sifat-sifat cahaya. Guntinglah kertas HVS bergambar, lalu tempelkan pada dinding kotak sifat-sifat cahaya itu sebagai hiasan. Siapkan gelas bening yang kosong, lalu simpan pada kotak sifat-sifat cahaya itu. Ambillah cermin kecil, lalu simpanlah cermin kecil itu di atas lantai kotak sifat cahaya itu. Siapkan gelas bening yang sudah diisi air bening. Kemudian siapkan pensil dan simpan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air itu. Lalu simpan gelas yang telah terisi air dan pensil itu di atas lantai kotak. Simpan barang yang tidak bening atau yang berobjek gelap pada kotak. Lalu siapkan senter kecil sebagai sumber cahaya. Setelah kita lalui dalam mengikuti alur dalam cara pembuatan media 3 dimensi, dan maka telah jadilah kotak sifat-sifat cahaya. Baik, untuk selanjutnya kita sama-sama bagaimana sih cara menggunakan kotak sifat-sifat cahaya ini. Dari LKS media 3 dimensi ya. Yang pertama, kita siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan seperti senter, gelas bening, dan lainnya. Kemudian kita
mainkan satu persatu. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu senter sebagai sumber cahaya. Senter kita nyalakan dulu. Kemudian untuk percobaan yang pertama, senter ini kita arahkan kepada kardus yang telah dilubangi dengan sejajar. Nih, kali ini kita akan membuktikan apakah cahaya ini merambat lurus. Nih, kita lihat dari sini. Oh benar, ternyata cahaya memang merambat lurus. Kemudian kita untuk melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan apakah cahaya itu memantul, apakah cahaya ini memiliki sifat memantul. Mari kita buktikan. Coba kita nyalakan terlebih dahulu senter, maka kita arahkan kepada cermin. Betul saja, ternyata ini cahaya memantul kepada dinding kotak. Oke, untuk selanjutnya percobaan ketiga, yaitu apakah sifat cahaya ini menembus benda-benda yang berobjek gelap dan tidak bening. Coba kita buktikan. Kita arahkan cahaya senter ini kepada celengan ini yang berobjek gelap, maka cahaya tidak dapat menembus benda yang berobjek gelap ya. Untuk selanjutnya, apakah cahaya ini dapat menembus benda yang berobjek bening seperti gelas bening ini? Coba kita nyalakan dan kita arahkan kepada gelas ini. Ternyata gelas ini dapat ditembus oleh cahaya karena gelas ini berobjek bening. Kemudian untuk selanjutnya, apakah cahaya ini dapat dibiaskan? Kita sama-sama taruh air di dalam gelas, kemudian taruh pulpen ke dalam gelas yang berisi air, maka memang betul cahaya ini dapat dibiaskan dengan cara memasukkan pensil atau pulpen ke dalam gelas yang berisi air. Mungkin cukup sekian untuk cara menggunakan kotak sifat-sifat cahaya ini. Untuk selanjutnya yaitu mengasosiasi. Yang pertama yaitu sebutkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah apa yang terjadi saat senter sebagai sumber cahaya diarahkan ke arah benda yang bening. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika cahaya senter diarahkan kepada benda yang berobjek gelap? Apa contoh cahaya dapat dipantulkan? Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Presentasikanlah di depan kelas data hasil percobaan dan jawaban pertanyaan yang telah kalian kerjakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari media pembelajaran yang saya buat, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.